Ahok divonis 2 tahun penjara, terbukti melakukan penodaan agama. Setelah kalah dalam pemilihan Gubernur Jakarta, pada tanggal 9 Mei, Basuki Cahayapurnama atau Ahok divonis 2 tahun penjara dan bersalah dalam kasus penistaan agama Islam. Kasus ini berawal dari video ceramah yang beredar di masyarakat ketika Ahok bertemu dengan warga di Kepulauan Seribu pada bulan Oktober 2016. Beliau menyinggung ayat Al-Maidah 51 yang dikaitkan dengan pilkada. Dilansir dari Tribun News, dalam wawancaranya di Balai Kota pada tanggal 8 Mei, Ahok mengatakan bahwa kasusnya terlalu dipaksakan. Ahok juga mengatakan bahwa ada tekanan massa dan politik di dalam kasusnya. Pengadilan telah memutuskan Ahok dipenjara selama 2 tahun, lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta 1 tahun penjara dan percobaan 2 tahun. Dalam sidang vonis, salah satu pertimbangan hakim menyebutkan bahwa keputusan ini murni penodaan agama, tidak ada muatan politis di dalamnya. Para pendukung Ahok merasa tidak adil dengan keputusan pengadilan, tapi bagi kelompok yang kontra dengan Ahok sudah seharusnya Ahok dipenjara. Media internasional dan Badan Kemanusiaan Internasional juga ikut ramai membahas topik ini. Melalui Twitter, delegasi Uni Eropa ikut menyerukan pada Indonesia untuk tetap mempertahankan toleransi dan pluralisme. Mereka juga meminta Indonesia untuk mereview kembali hukum penistaan. Setelah sidang vonis, Ahok langsung ditahan di LP Cipinang yang lalu dipindahkan ke Makobrimob Depok. Tim kuasa hukum Ahok juga sudah resmi mengajukan naik banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Berikut kompilasi video politik di Tomo News Indonesia. Kemenangan Anies di Pilkada DKI, signal perang Pilpres 2019. Pertarungan politik untuk memperebutkan kursi DKI 1 telah usai sejak tanggal 19 April 2017 dengan kemenangan pasangan Anies Sandi. Hasil hitung cepat Litbang Kompas telah menunjukkan bahwa 58% penduduk Jakarta memilih pasangan nomor urut 3 untuk memimpin Jakarta sebagai pemimpin baru. Sepanjang perjalanan pemilihan daerah di Indonesia, Pilkada Jakarta termasuk paling sengit dalam sejarah pemilihan daerah di Indonesia. Bahkan media asing juga ikut meliput perebutan tahta DKI 1 ini. Media asing melihat kemenangan Anies Sandi ini sebagai tanda kebangkitannya garis Islam keras. Dikutip melalui Tribun News, New York Times mengatakan bahwa selama masa kampanye, Anies bertemu dengan para pemimpin Islam garis keras dan tur ke masjid. Hal ini juga tampak ketika Anies pergi ke Istiqlal untuk acara syukuran kemenangannya yang dihadiri oleh Ketua FPI Rizik Syihab. Kemenangan Anies Sandi juga menjadi topik pembicaraan hangat di sosial media. Banyak komentar orang yang cukup sedih dan kecewa dengan kekalahan Ahok, tapi juga ada banyak yang lega dan puas dengan kemenangan Anies. Namun ada hal yang menarik, kelakar netizen yang mengatakan bahwa kemenangan Anies adalah era kembalinya korupsi di Jakarta. Seperti yang dilansir dari detik.com, suara Anies Sandi unggul di rumah tahanan KPK dengan 6 suara dan Ahok Jarot hanya 2 suara. Ahok memang dikenal sebagai salah satu kepala daerah yang bersih dan bebas korupsi di Indonesia. Di tahun 2007, ia dinobatkan sebagai tokoh anti korupsi oleh Gerakan 3 Pilar Kemitraan. Meskipun para tahanan KPK memilih Anies Sandi, kita harus percaya bahwa Anies Sandi juga akan memimpin Jakarta dengan profesional dan bersih. Dan Ahok masih akan menjabat sebagai Gubernur Jakarta hingga bulan Oktober 2017, lalu dilanjutkan oleh Anies di periode 2017 hingga 2022. Posisi Anies Sandi sebagai DKI 1 kini dinilai semakin memperkuat kekuatan Prabowo Subianto, yaitu Ketua Umum Partai Gerindra, sebagai partai pengusung paslon 3 untuk pemilihan presiden di tahun 2019 nanti. Apakah sudah ada yang membaca komiknya? Marvel Studio melalui comicbooks.com pada tanggal 8 April lalu sudah mengkonfirmasi isu kontroversi komik X-Men Gold. Marvel juga akan memberikan sanksi tegas kepada komikusnya. Ardian Syaf, sang komikus X-Men Gold ini menyelipkan pandangan politiknya ke dalam komik sebagai bentuk protesnya pada Ahok. Ardian menyisipkan 2 simbol angka terkait kasus penistaan agama Ahok. Pertama, angka 212 pada gedung. Angka ini merujuk pada demo FPI di Jakarta tanggal 2 Desember lalu, aksi protes kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok. Kedua, angka yang ada pada kaos karakter Kolosus yang merujuk pada ayat Al-Maidah 51. Tentunya fans Ardian yang menyadari simbol-simbol yang Ardian gambar di dalam komiknya merasa terkejut. Salah satu fans komik Marvel memposting kekecewaannya melalui surat terbuka di Facebook yang langsung ditujukan kepada Marvel Comics. Meskipun banyak mengecewakan fansnya, Ardian mengatakan bahwa ia memang sengaja memasukkan pandangan politiknya soal kasus Ahok. Ardian mengunggah percakapannya dengan fans. Ia mengungkapkan alasan kenapa ia mendukung gerakan anti-Ahok dan dimasukkan ke dalam komik X-Men Gold. Namun apa yang dilakukan Ardian ini tidak tepat ia lakukan karena ia menyelipkan isu intoleransi agama dan persoalan politik.
Menanggapi isu tersebut, pihak Marvel menyatakan akan menghilangkan bagian yang menjadi kontroversi dalam komik X-Men Gold. Ardiansyah juga akan diberi sanksi kedisiplinan oleh Marvel Studio, meskipun belum diketahui apa bentuk sanksinya. Namun yang pasti, Ardian sudah menghancurkan karirnya karena karyanya sendiri. Ibu kota Indonesia akan pindah ke Kalimantan Tengah. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas sedang mengkaji pemindahan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah hingga akhir tahun 2017. Gagasan ini sebenarnya pernah diungkapkan oleh Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno di tahun 50-an. Kemudian disampaikan kembali oleh Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya ke Palangkaraya tahun 2016 lalu. Seperti yang dilansir melalui Tempo, urgensi pemindahan ibu kota ini dilakukan karena kondisi tata kota Jakarta yang semakin padat. Arus urbanisasi penduduk ke Jakarta terus meningkat tiap tahunnya. Menurut data tahun 2013, kepadatan penduduk Jakarta sudah mencapai angka 15.052 jiwa per kilometer persegi. Melihat kondisi tersebut, kemungkinan Jakarta di masa depan akan memiliki permasalahan sosial yang lebih besar. Karena saat ini pemerintah Indonesia ingin menyeimbangkan perekonomian Indonesia dengan membangun pusat perekonomian baru di luar Pulau Jawa. Selama ini, pergerakan ekonomi hanya terjadi di Pulau Jawa, itu pun tidak merata dan terpusat di Jakarta saja. Maka itu, kota Palangkaraya dianggap paling ideal sebagai ibu kota baru, karena saat ini beban Jakarta berperan ganda sebagai pusat pemerintahan sekaligus bisnis dianggap terlalu berat. Pindahnya pemerintahan Indonesia ke Palangkaraya diharapkan bisa mengurangi beban Jakarta yang nantinya akan lebih fokus sebagai pusat bisnis. Selain itu, jika ibu kota Indonesia di Palangkaraya, tentunya bisa meningkatkan sektor perekonomian, pendidikan, dan transportasi di Pulau Kalimantan. Dengan demikian, sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa terwujud. Namun, rencana pemindahan ibu kota ini hanya bisa terlaksana jika didukung keputusan politik yang melibatkan DPR. Wanita tepati janji potong payudara setelah Anies menang. Buat tim sukses relawan Anies Sandi, saya akan buktikan kalau saya benar-benar sesuai janji saya potong payudara saya. Seorang wanita yang tidak diketahui identitasnya menyatakan bahwa ia akan menepati janji untuk memotong payudara setelah kemenangan Anies Sandi di Pilkada DKI Jakarta tanggal 19 April 2017 lalu. Di dalam video, wanita tersebut sudah mendatangi dokter onkologi Joko Dwidir untuk memotong payudaranya. Beredar videonya yang bersumpah jika Anies Sandi memenangkan Pilkada DKI, ia akan memotong payudaranya. Anies Sandi besok menang, saya rela potong payudara saya. Video tersebut diunggah melalui channel YouTube Arifano pada tanggal 13 April lalu. Kemudian dipost kembali oleh akun Instagram Lambe Turah. Komentar netizen pun mengalir deras saat video ini beredar. Diketahui ternyata ia sudah menderita kanker payudara stadium 4. Jadi sebenarnya wanita tersebut akan tetap memotong payudaranya jika seandainya Ahok Jarot yang memenangkan Pilkada DKI. Kanker payudara stadium 4. Saya harus siap-siap potong susu. Kalau begitu cepat sembuh ya Bu. Buat Pak Anies, Pak Sandi, Pak Ahok, Pak Jarot.